Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Tentunya sehat-sehat saja hari ini kan? Iya anak-anak, hari ini Jumat 9 Oktober. Tidak terasa sudah hari Jumat ya? Wow, besok sudah Sabtu. Kita bersyukur untuk segala penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita boleh melewati hari-hari dengan pertolongan Tuhan. Nah anak-anak, sebelum mengawali segala kegiatan kita hari ini, seperti biasa kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, tapi sebelumnya kita mau menyanyi K-A-S-I-H. Anak-anak tahu kan lagunya? Iya, kita nyanyi bersama-sama ya. Iya, kasih itu sabar. Sabar dalam segala hal. Nah anak-anak, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala pertolongan-Mu sepanjang istirahat kami malam tadi. Kami bersyukur untuk hari yang baru yang Engkau berikan kepada kami. Kami boleh dapat menikmati anugerah-Mu, kasih-Mu sepanjang hidup kami hari ini. Terima kasih ya Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu sebelum kami melakukan segala aktivitas kami. Tolong kami, kiranya firman-Mu boleh mengingatkan kami, mengajari kami, agar kami boleh melakukan firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya anak-anak, ayat hafalan kita diambil di dalam Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi yang merebut kota. Anak-anak, tema kita pagi hari ini sabar dalam segala hal yang diambil dalam Kolose 3 ayat 13. Paulus adalah pemberita Injil yang terkenal.
Dia berangkat dari satu tempat ke tempat lain untuk memberitakan firman Tuhan kepada banyak orang. Paulus disebut sebagai pelayan Kristus. Nah, dalam melayani Kristus, Paulus banyak menghadapi berbagai keadaan yang sulit. Paulus pernah hampir digigit ular. Paulus pernah dicambuk sebanyak 39 kali. Dia sudah beberapa kali diadili. Dalam perjalanan memberitakan Injil, kapalnya hampir karam. Masih banyak kesulitan lain yang dialami oleh Paulus. Tetapi Paulus tidak berhenti melayani sampai Tuhan. Tetapi Paulus tidak berhenti melayani Tuhan sampai Paulus mati. Awalnya Paulus ini orang yang jahat. Paulus banyak menganiaya anak-anak Tuhan. Waktu itu hidupnya Paulus sangat nyaman dan penuh kuasa. Ya, dia mempunyai kedudukan, ya, dia berkuasa. Tetapi akhirnya kehidupan Paulus diubahkan setelah mengalami perjumpaan dengan Kristus. Paulus bertobat dan menjadi pemberita Injil Yesus Kristus. Paulus keluar dari zona nyaman dan mau mengikuti sifat karakter Kristus. Paulus yang dulunya kasar berubah menjadi orang yang sabar di dalam segala situasi yang dialami oleh Paulus. Bisa ya Paulus berubah menjadi orang yang sabar dalam segala hal? Apa sih rahasianya? Kok Paulus bisa sabar? Ya, tadi kita sudah baca kalau Paulus itu dicambuk 39 kali, diadili, digigit ular hampir mati, ya. Tapi kok bisa ya Paulus sabar? Kita juga harus belajar dan berusaha sabar dalam setiap masalah atau kesulitan. Rahasianya adalah apa itu, anak-anak? Rahasianya adalah selalu percaya rencana Tuhan. Janji Tuhan untuk memelihara, mencukupi kebutuhan, menguatkan kita, menyembuhkan saat mengalami sakit, pasti Tuhan menggenapinya. Tuhan selalu merancangkan yang baik untuk kita, anak-anaknya. Oleh karena itu, kita harus percaya setiap rencana Tuhan dalam hidup kita. Hidup kita ini tidak bisa diprediksi. Susah atau senang, sukses, gagal, mengalami musibah, mendapatkan kekurangan, sakit, bisa datang kapan saja. Tidak peduli, ya. Tidak peduli kita kaya atau miskin. Semua masalah atau musibah itu bisa datang kapan saja. Anak-anak, pasti kita tidak mampu bersabar, ya, kalau kita menerima kesulitan-kesulitan tersebut. Oleh sebab itu, kita membutuhkan Tuhan supaya kita bisa sabar di dalam menghadapinya, atau kita sabar melalui segala pencobaan, segala kesusahan, senang, musibah, atau kita sakit. Asalkan kita mau percaya rencana Tuhan itu baik bagi kita. Mungkin itu cara Tuhan untuk membuat kita menjadi sabar atau mandiri, atau dalam hidup kita hanya Tuhan yang berkuasa. Tuhan mau kita hanya bersandar kepada Tuhan. Inilah renungan kita pada pagi hari ini, anak-anak. Anak-anak belajar sabar. Mungkin anak-anak ketika belajar menghadapi tugas yang begitu banyak,
atau soal-soal yang diberikan guru begitu sulit. Tetapi marilah kita belajar sabar untuk menjalaninya. Pelan-pelan kita mengerjakan setiap tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Ya anak-anak, jangan lupa berdoa kepada Tuhan, mohon hikmat kepada Tuhan. Inilah renungan kita pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Firman-Mu mengingatkan kepada kami agar kami bisa belajar seperti Paulus yang begitu sabar ketika dia memberitakan Injil-Mu. Dia mengalami kesulitan, mengalami begitu banyak masalah yang dialaminya. Ajari kami juga di usia kami yang masih kecil ini, kami juga mau belajar sabar. Sabar dalam menghadapi pelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Sabar ketika kami mengerjakan tugas. Mungkin tugas itu sulit bagi kami, tetapi kami mau mengerjakannya secara perlahan-lahan. Dan kami mau Tuhan menolong kami dalam kami menjalaninya. Terima kasih ya Bapa, inilah doa dan permohonan kami. Tak lupa kami berdoa untuk papa mama yang bekerja untuk memenuhi segala kebutuhan kami, kebutuhan keluarga kami. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa dan permohonan kami di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah anak-anak, inilah renungan kita pada pagi hari ini. Anak-anak, saya harap anak-anak masih tetap rajin untuk pagi itu membuka renungan, membaca dan mendengarkannya. Ya. Walaupun mungkin anak-anak belajar di rumah, ya, mungkin bangunnya siang, tapi anak-anak belajarlah untuk bangun pagi, ya, untuk mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak, siapkanlah pelajaran anak-anak hari ini, buku tulis, buku paket atau buku penanya, atau buku mata pelajaran yang lain, dan alat tulisnya. Ya, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.